Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita ketahui kecemasan adalah sumber utama itu yang selalu ada dalam pikiran setiap yang namanya manusia. Suatu hal yang wajar, rasa gelisah, rasa cemas, rasa takut itu pasti ada di dalam namanya diri manusia. Baik itu gelisah memikirkan sesuatu, takut akan terjadi sesuatu, dan lain sebagainya. Dan rata-rata untuk di dunia zaman sekarang ini yang sering terjadi adalah tentang seputar masalah ekonomi atau materi. Jadi saudaraku, pernah ada suatu ketika itu di pagi hari Abah pernah singgah, ini kesaksian dari saya sendiri, pernah singgah di suatu warung kedai makan atau katakanlah warteg. Kemudian saya bertanya, setelah panjang lebar ternyata ibu ini menceritakan kalau beliau ini buka dari jam 4 pagi atau subuh, dan beliau menutup warungnya itu sampai jam 10 malam. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Kalau memang omsetnya sesuai tidak jadi masalah. Yang jadi permasalahannya bukan masalah jam 4 pagi sampai jam 10 malam, tapi kadang bersalah pasak daripada tiang. Katakanlah modalnya dia menghabiskan 1 juta untuk belanja, sementara pendapatannya pada hari itu kadang hanya tembus 700, 900 ribu, bahkan pernah sampai hanya 300 ribu. Yang lebih disayangkan lagi, karena beliau mengejar urusan duniawi, semakin pagi berprinsip dengan semakin cepat dia bangun, semakin cepat semakin pagi dia mulai berjualan dengan harapan siapa tahu usahanya bisa naik atau omsetnya bisa naik. Tapi faktanya tidak. Bahkan saya tanya, jadi kalau jam 4 pagi ibu sudah berangkat, jam berapa masaknya? Beliau mengatakan jam 1 malam sudah mulai masak, karena jam 12 malam sudah mulai masak, sampai tidak lagi sempat melaksanakan namanya sholat subuh. Jadi sholat subuh ditinggalkan, jam 4 berangkat, pulang jam 10 malam. Bukan hanya masalah usahanya atau omsetnya yang turun, yang tidak sesuai, yang saya katakan di awal bersalah pasak daripada tiang, justru yang menambah beban lagi karena seiring waktu sekian bulan, sekian tahun, otomatis mau tidak mau butuh namanya suntikan dana. Akhirnya mengajukanlah hutang di bank. Dengan taruhannya apa? Dengan mempertaruhkan sertifikat tanahnya atau rumahnya dengan nilai 200 juta. Dipakai modal lagi, ternyata sekian tahun terseok-seok, jangankan untuk membayar bulanan atau angsuran dari kredit bank tadi. Untuk mengambil lebihnya, sisanya untuk makan saja, itu sudah kebang kempis, napasnya sudah Senin Kemis. Nah, dan itu terjadi selama 3 tahun, hingga akhirnya sudah tidak bisa terbayar lagi. Akhirnya rumahnya disita oleh bank atau dilelang. Nauzubillah. Nah, setelah beliau tidak punya rumah, kemudian beliau ngontrak, disitulah Allah
membuka pintu hatinya entah dengan jalan apa. Kalau menurut versi saya itu bukan suatu kebetulan. Beliau bertemu dengan saya pada saat itu di masa-masa kehancurannya, sudah tidak lagi memiliki rumah, usahanya hancur. Akhirnya ngobrol panjang lebar. Sedikit yang Abah persingkat ceritanya, kemudian Abah menyarankan, sudahlah ibu, dunia jangan dikejar. Kalaupun dikejar, belum tentu dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Walaupun banyak, belum tentu berkah. Tapi kalau ibu meniatkan untuk mengubah konsepnya, sekarang mengejar akhirat, sudahlah tentu dapat, sudahlah tentu besar, sudahlah tentu berkah. Nah, rumus ini sebetulnya sangat mudah, tapi tidak bisa semua manusia itu mau menerima dengan konsep atau sistem seperti ini. Tapi Abah tidak menyerah, karena terketuk pada hari itu hati Abah untuk membantu sesama, timbul rasa prihatin atau kasihan. Dengan harapan Abah ini bisa menjadi contoh untuk saudara-saudara nanti di luar sana yang mungkin bisa jadi kisahnya sama dengan beliau. Kemudian Abah ajarkan untuk sholat subuh sebelum berangkat, ya, utamakan dulu sholat subuh. Itu pun sempat berdebat. Kalau saya sholat subuh sedangkan saya berangkat jam 4 saja, Gus, itu saja kadang saya masih ketinggalan. Apalagi saya harus sholat subuh otomatis berangkatnya jam 6. Tadi sudah sampaikan di awal, nggak usah kejar dunia, ibu kejar akhirat saja. Pasti dunia beserta isinya ikut bersama ibu. Alhamdulillah, beliau besoknya setelah sholat subuh saya coba mampir lagi. Ternyata beliau belum berjualan. Itu sudah sekitar 5:30. Berarti alhamdulillah dalam pikiran saya ini sudah melaksanakan sholat subuh, mengikuti apa yang menjadi sedikit nasihat atau masukan dari saya. Kemudian jam 7 saya kembali lagi ke sana untuk memastikan, ya, sambil cari kopi hangat sama untuk cari sarapan pagi. Alhamdulillah beliau baru buka. Kemudian Abah tanya, jam berapa ibu buka? Jam 6. Kenapa jam 6 biasanya jam 4? Kata Gus Li kan disuruh sholat subuh dulu, jadi hari ini saya paksakan sholat subuh. Alhamdulillah. Kemudian cerita panjang lebar. Nah, kalau ibu sudah mulai mau menerima apa menjadi masukan dari saya tinggalkan, saya berikan satu amanah, dan ini tidak akan mengganggu dalam pekerjaan ibu. Apa itu? Setelah sholat isya, mulai nanti malam ibu praktekkan, ya. Abah hanya minta 14 malam saja, 14 hari artinya. Jadi Abah persingkat, Abah memberikan itu sebuah resep yang sangat luar biasa. Setelah sholat isya, ibu ini Abah ajarkan untuk membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu sebanyak 3 kali. Kemudian Al-Ikhlas atau Qul-Hu 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar. Istighfarnya berapa kali? 101 kali. Jadi membaca istighfarnya sebanyak 101 kali, ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan bersolawat. Solawatnya berapa? Sama, 101 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu sebanyak 100 kali. Dan kalau dirasa masih ada sisa waktu, ibu banyak-banyak bersyukur, berbanyak mengucapkan alhamdulillah setelah itu. Sampai berapa lama? Sampai ibu sudah capek, gak kuat lagi, sudah tinggal istirahat. Dan yang terpenting, satu hal dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, tetap selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur. Mau pembelinya sepi, pembelinya ramai, tetap ibu mengucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kemudian resep itu dikerjakan oleh ibu. Nah, singkat cerita, tadi Abah menyarankan untuk selama 14 hari. Ternyata Abah menguji, Abah pengen tahu. 9 hari sengaja tidak Abah mampir. Abah sengaja nggak mampir itu selama 9 hari. Pas di tempat di hari ke-9, kemudian seperti biasanya Abah pesan kopi sama sarapan pagi. Beliau tertawa memeluk saya sambil menangis. Kenapa ibu? Alhamdulillah, ternyata apa yang Gus Li sampaikan ke saya benar adanya, bahwa Allah itu maha besar, kekayaan Allah ada di mana-mana. Saya biasanya buka jam 4 pagi sampai jam 10 malam, Gus. Alhamdulillah dari mulai hari ke-6 saja, setelah saya mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Li ke saya, di hari ke-6 itu saya juga kaget. Saya kesiangan karena sholat subuh, wirid zikir, kemudian jam 7 saya baru berangkat.
Tapi anehnya, walaupun saya terlambat jam 7 saya baru sampai, ternyata pelanggan saya sudah pada nunggu semuanya. Masya Allah. Nah ini suatu keanehan yang di luar dugaan. Jam 4 pagi beliau sudah buka, nggak ada yang datang sampai siang. Kadang nggak habis, buang. Itu sampai jam 10 malam, nggak habis, buang lagi. Nah sekarang beliau datangnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi beliau datang, alhamdulillah. Pelanggannya sudah nunggu, bahkan ramai. Beliau sempat nggak ini lagi, jadi langsung melayani semua pelanggan. Yang lebih mencengangkan lagi, banyak mobil atau orang tidak kenal itu berhenti, karena kebetulan rumah makannya ini, warungnya ini di pinggir jalan kota, ya, jalan lintas gitu. Banyak yang tiba-tiba berhenti, satu keluarga ada yang rombongan, bahkan pernah juga orang-orang yang naik motor yang biasanya nggak singgah itu singgah. Alhasil Gus, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah, tepat jam 1 lebih 15 menit saya perhatikan, saya lihat jam 1:15, alhamdulillah dagangan saya ludes semuanya terjual. Alhamdulillah saya langsung pulang. Dan setelah itu saya genjot lagi, saya kuatkan lagi, saya istiqomahkan, tetap melaksanakan apa yang menjadi anjuran dari Gus. Sampai sholat isya kerjakan lagi, sholat subuh, sholat isya, sholat subuh, dan itu dilakukan selama dalam kurun 9 hari sampai pada pertemuan dengan saya hari ini. Dan pada saat kami sedang bercerita panjang lebar tentang itu tadi, akhirnya tidak bisa lama-lama bercerita. Banyak mobil berhenti, orang kaya ya kategorinya, orang-orang eksekutif pada berhenti semuanya sarapan. Saya menyaksikan sendiri begitu ramainya tempat jualannya. Kemudian saya tinggalkan pergi. Alhamdulillah, ternyata faktanya hanya dengan amalan seperti itu bisa menyelesaikan atau membereskan semua menjadi masalah kita saat ini. Dan beberapa bulan kemudian Abah berjumpa kembali, karena setelah itu adalah pertemuan terakhir. Setelah itu Abah harus keluar kota. Beberapa bulan Abah singgah lagi. Alhamdulillah, ternyata tempatnya sudah lebih besar, diperluas, karyawannya sudah bertambah, dan ramainya Masya Allah. Suatu kebanggaan bagi saya. Ini kisah nyata yang benar-benar terjadi. Nah, jadi artinya begini, saudara-saudaraku, semua permasalahan tidak harus kita buat suatu beban dalam hidup. Ya wajar kalau saat ini kita terlilit hutang, ya, untuk biaya hidup dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, dengan kita menangis berurai air mata, apakah itu solusi? Dengan kita meminjam bank itu solusi? Bukan, saudaraku, bukan begitu caranya. Jadi garis besarnya, poin yang paling terpenting, niatkan dulu dalam hatimu. Tapi bukan hanya niat saja, praktekkan. Kita butuh namanya action atau tindakan, ya. Jangan lagi coba-coba, apalagi dalam bentuk usaha, menggunakan uang riba, baik itu bank keliling, baik itu bank apapun itu, baik perorangan maupun sistem perbankan, nggak usah. Yang kedua, waktu nggak usah diuber-uber. Kalau rezeki tidak akan kemana, yang penting bersungguh-sungguh, istiqomah, sabar, dan tetap lalu bersyukur. Manjada wajada, begitu prinsipnya, ya. Ini nanti bisa saudara-saudaraku ikuti sebagai contoh. Dan bukan hanya Ibu Nur ini saja. Saya berharap kedepannya banyak Ibu Nur yang lain yang bisa mengikuti jejak beliau. Jangan putus asa, jangan pernah ada keraguan, dan yakinkan, tanamkan rasa keyakinan dalam diri sendiri. Apakah saya bisa? Pasti bisa. Kalau saya minta, apakah saya dikasih sama Allah? Pasti dikasih. Dari mana dalilnya? Ada kok. Allah sendiri yang mengatakan, jika engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tapi dengan niat dan kesungguhan, dengan keyakinan yang tinggi. Jangan coba-coba. Kalau yakin ya sudah yakin, bismillah. Niatkan semuanya untuk hanya beribadah kepada Allah. Prioritaskan, nomor satukan dulu akhiratmu. Jangan dunia kamu jadikan tujuan. Tadi sudah Abah sampaikan. Dunia dikejar-kejar, semakin dikejar belum tentu dapat pun belum tentu banyak pun belum tentu berkah. Tapi kalau akhirat sudah diprioritaskan, sudahlah tentu pasti dapat dunia akhiratnya, sudahlah banyak pahalanya, sudahlah berkah hasilnya. Itu sudah pasti, saudaraku, ya. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah, sudah panjang lebar rasanya Abah menyampaikan sedikit berbagi tentang
keilmuan ini bersaranan Abah bukan hanya didengarkan saja, setelah mendengarkan ini go action gitu saudaraku ya. Mungkin ada yang belum jelas atau mau berkonsultasi secara pribadi, monggo silahkan dengan senang hati nanti Abah layani. Karena Abah selalu menampilkan nomor WA baik itu di kolom video ini maupun di kolom deskripsi. Kalau mau konsultasi yang bersifat privat atau pribadi, hanya untuk yang benar-benar serius dan sungguh-sungguh ingin mengubah nasibnya, memperbaiki dirinya, dengan senang hati. Saya tunggu di nomor WA, silahkan nanti sampaikan. Dengan tata cara, sebagai umat muslim ucapkan salam terlebih dahulu, kemudian perkenalkan diri dengan siapa, dari kota mana, dan sampaikan semua apa menjadi pokok permasalahannya. Nanti insya Allah, walaupun tiap hari banyak ratusan chat yang masuk, tapi insya Allah pasti saya balas satu persatu. Mohon bersabar, kan harus bergiliran. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat surga di rahmatul Allah. Dan untuk yang ingin mempraktekkan ini supaya nanti bisa menjadi suatu barokah, lebih mustajab dan bermanfaat, sebagai penembus ijazahnya Abahnya minta silakan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan video ini minimal ke 10 orang teman atau sahabatnya atau saudara-saudaranya. Dan jangan lupa kalau saat ini memiliki hajat, nanti aminkan di kolom komentar apa yang menjadi doa Abah ini. Maka Abah doakan bagi yang sudah subscribe, yang sudah membagikan video ini dan sudah menuliskan amin di kolom komentar, tidak dalam waktu lebih dari 14 hari, apa yang menjadi niat dan tujuan saudaraku segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.